Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, ila akhir hadhihi al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'nih. Hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Ikhwatal iman, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang diberkahi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak untuk hadir dan bermajlis dalam kajian fiqhul hadis yang berkaitan dengan kehidupan keseharian kita, dan semoga dengan ini kita bisa melewati waktu-waktu kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub. Dan ini adalah termasuk amal-amal yang mulia dalam menghabiskan waktu kita, karena termasuk amal yang sangat bermanfaat. Jika dihitung sampai nanti datangnya waktu Isya, paling maksimal 35 sampai 40 menit. Tapi terkadang zaman ini begitu berat 40 menit mendengar ceramah dibanding menengok TikTok, ya, megang handphone, nonton video 5 menit, 3 menit dikali 20 saja sudah lebih 1 jam, ya kan? Tapi kadang ini ujiannya, karena setan tak suka yang begini nih. Tapi inilah cobaan keimanan kita. Semoga dengan tema ini kita berfikir dalam hidup yang singkat ini hal-hal yang bermanfaat. Judulnya adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Maka harus ada di kepala kita ini, isinya, hati kita ini, cara berfikir, menelaah dan merenungkan bahwa apa yang akan kita persembahkan dari umur, dari waktu, masa muda, bahkan masa sehat, hingga ketika Allah beri kita harta, ketika Allah berikan kepada kita peluang-peluang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hadis ini kata Rasulullah, hadis dari jalan Abu Hurairah, yang artinya di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, di antara tanda kebaikan
keislaman seseorang, baik atau tidaknya Islamnya seseorang, agamanya, beragamanya itu ditentukan dengan min husni islamil mar'i. Apa tandanya baik buruknya? Baiknya adalah seseorang yang ia meninggalkan perkara yang tak berguna baginya. Tarkuhu, meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya, bagi hidupnya, dunia akhiratnya. Tentu jika dibalik, jika berlawanan, sesuatu yang merusak keislaman seseorang adalah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, alias sia-sia, melakukan hal yang sia-sia. Zaman ini, hadis ini 100% terbukti bahwa manusia masuk ke dalam perangkap melakukan hal yang sia-sia. Na'udzubillah. Maka dahsyat hadis ini. Maka dibuat min husni islamil mar'i, tanda kebaikan keislaman seseorang. Kalau bicara solat, apalagi berjamaah, mungkin bisa dilakukan semua orang. Habis sholat bercerita, bertengkar, bisa juga. Jadi ternyata kata Nabi, selain hal-hal yang fardu yang juga menghiasi keislaman kita ini adalah menggunakan waktu-waktu itu untuk apa? Produktif dalam hal amal-amal yang bermanfaat. Masya Allah. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kebaikan, itu kembali kepada kamu kebaikan itu. Sebaliknya, kalau kamu berbuat kejahatan, falaha, begitu juga kejahatan itu balik kepada dia. Maka apa kata ulama dalam hal keterangan pentingnya hadis ini? Rasulullah menjelaskan bahwa hadis ini singkat, padat, tepat. Kalau bahasa Arabnya jawami'ul kalim, singkat, padat, tepat. Nah, ini hadis ini. Kenapa singkat sekali? Di antara tanda keislaman, kebaikan keislaman seseorang, meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi dia. Titik. Bahasa Arabnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Selesai. Singkat saja. Tapi kata ulama bahwa hadis ini memiliki keistimewaan bagi Rasulullah.
yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lain. Masya Allah. Kemudian ada sebahagian ulama mengatakan bahwa hadis ini separuh dari agama, nisfuddin. Nisfuddin. Masya Allah. Kenapa? Untuk membuktikan keislaman seseorang, tengoklah masih ada ndak hidup dia isi dengan amal-amal yang tidak bermanfaat. Banyak contohnya. Salah satu yang hari ini tayangan-tayangan yang kita lihat tidak bermanfaat. Yang lucunya udah hendak bermanfaat, tapi yang menontonnya lebih hendak manfaat lagi. Jadi ini contoh. Saya baru melaksanakan talk show ini untuk anak-anak pesantren. Ada namanya film anime Jepang apa, sampai dia masuk ke dalam dunia film itu, episodenya ditonton apa sampai nggak makan, maaf cakapnya sampai ndak menikah, ndak mau bersosial, di kamar saja. Bahaya sekali. Pengaruh film anime itu dibuat seolah nyata, ditonton, dan itu merasuk ke dalam kehidupan anak-anak kita. La haula wala quwwata. Banyaklah kalau saya ceritakan di sini isi handphone ini rasanya tak layak. Karena nanti dibilang pula, Ustadz kok tahu, berarti nonton. Itu payah lagi. Padahal kita mau menceritakannya. Jadi sekarang ini bagaimana supaya orang mau nonton? Buat yang aneh-aneh, jungkir balik, lompat, apa saja, masalah anak, masalah aurat, masalah ternak, penting yang aneh-aneh. Apa manfaatnya untuk agama? Tak ada. Maka kata Nabi, meninggalkan yang sia-sia dalam hidupmu itu kata ulama, nisfuddin, separuh agama. Masya Allah. Apa kata ulama? Termasuk Imam Ibnu Rajab, hadis ini sangat penting berkaitan masalah apa? Akhlak. Yata'allaqu 'anil akhlak. Orang kalau dah mau melakukan yang sia-sia, maka rusak akhlaknya. Karena itu bagian dari tipu daya setan.
Untuk apa? Kalau sudah mulai melalaikan perintah Allah, mulai melalaikan solat, mengakhirkan solat, mulai menanggalkan jilbab, terus dia punya tahapan-tahapan. Cabut rumput dulu, cuci piring dulu, mulai datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemur kain dulu, mulai iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok, sapu-sapu dulu, Allahu Akbar, dah rakaat pertama. Assalamualaikum, pur, mulai bergerak. Hebat dia, setan itu. Apa yang dia kenakan? Ifsadul akhlak. Jadi dia tidak membuat orang langsung murtad, tidak. Ini saya baca beberapa rentetan 4. Ifsadul akhlak, dirusak akhlak. Maka melalui apa? Merusak pikiran, pembodohan. Baru dirusak pribadi dia, barulah murtad. Nah, itu dahsyat. Maka kata ulama, termasuk yang berkomentar di sini Imam Ibnu Rajab. Beliau juga mengarang buku tentang hadis-hadis pilihan, bahwa hadis ini sangat penting, berkaitan, salah satunya adalah masalah akhlak. Ngapain berdebat tegang urat leher, urat saraf sampai jam 2 malam? Hadiah ndak ada. Yang ada berkelahi aja. Ngapain sampai ngopi di kafe-kafe sampai subuh? Ngapa? Istri kesepian, anak kecarian. Ngapa? Coba. Ini besok lagi nih, ada Natal tahun baru. Pergilah anak ke MTQ menengok kembang api, tup. Ngapa? Sampai tengah malam datang konser yang penyanyinya bukan orang Islam pula, ndak berbaju pula, beramai-ramai keluar ke lapangan, ada kembang api, ada ini, maksiat semuanya. Apa? Macet lagi. Pulang dari acara konser, Honda hilang, mampus. Dicuri, dirampok, habis. Jangan-jangan harga diri pun hilang. Kadang aneh saja. Zaman luar biasa. Jadi akhlak tadi dirusak. Kenapa? Dari situlah muaranya hal-hal yang tidak bermanfaat mulai dilakukan. Makanya akhlak itu daripada iman, tanda keimanan seseorang. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sampai kata Nabi, orang-orang yang al-musaddad, walaupun ibadahnya pas-pasan, tapi kalau akhlaknya baik, Masya Allah, itu kata Nabi. Atau qawaman sawaman, sekalipun dia ahli solat, ahli puasa,
Kalau akhlaknya tidak baik, tidak ada, tidak masuk kepada hitungan Nabi. Maka ini resep bagi kita. Tayyib, apa fikih hadisnya? Fiqhul hadis, kandungan hadis. Satu, membangun masyarakat yang mulia. Saya baru pulang dari Jakarta, kemudian beberapa bulan lalu baru pulang juga dari Malaysia. Saya dulu pernah tinggal kurang lebih dari sebulan 2 bulan di Singapura. Saya menengok negara-negara maju, tidak ada kita lihat orang nongkrong apa gitu kayak buang-buang waktu, tidak ada. Jalannya aja cepat, tup 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 tup. Saya pergi bawa jamaah umroh, paspor hilang, tas tinggal di kamar mandi, rombongan terpisah. Ngapa? Gara-gara selfie. Foto dulu, foto. Udah hilang, kejar lagi. Sakit pala. Masih sempat dia. Saya bilang, perlu. Sampai memenuhi memori handphone, sampai habis memori. Kita mau melapor ibadah, tidak usah sama manusia, sama Allah aja update status, update. Boleh, tapi jangan mengganggu. Terpijak mukenanya, nampak auratnya, hanya karena mau berfoto depan Ka'bah. Ketabrak, terkilir kakinya. Ngapa? Orang Turki macam kereta api, orang Bangladesh laju, dia berfoto. Ketabrak, hilang HP, terpelanting, terpisah dengan jamaah, datang dapat udah memar, menangis, tas hilang. Itu sedang ibadah luar biasa. Nah, ini penting bagi kita. Maka kata ulama, supaya nampak umat Islam itu apa? Gesit. Masyarakatnya itu tidak ada nampak letoy lesu-lesu macam orang kaya yang udah tiap menit ngalir bunyi ATM-nya. Kayak tidak perlu lagi kerja. Padahal susah. Duduk depan tangga, cari kutu, cari uban, pakaian tak terjemur, nasi belum tertanak, kombur, tengok udah jam 10, lanjut kombur, udah zuhur, mandi belum ini, apa? Ini kita nih lambat, semuanya lambat. Akhirnya apa? Ngutang sana, hutang sini. Masyarakat itu jadi rusak. Maka kata ulama, mulianya masyarakat itu at-taqaddum al-hadari. Ada semacam peradaban, kemajuan dalam peradaban. Itu kenapa? Mereka berpikir. Saya beli sama abang, saya beli durian di Malaysia tepi jalan. Itu tidak pakai duit, pakai apa? QRIS. Apa? Beli ikan di pasar pagi, beli sayur, tik 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 tik. Gesit mereka. Udah maju sekali, bersih. Nampak kotor sedikit, cabut izin jualannya, kasih denda ribuan ringgit.
Adik kita ya Allah jualannya di mana? Di atas sampah. Pergilah ke pasar pagi itu. Di atas sampah tuh dia jualan. Gimana? Kumuh, jorok. Jadi masyarakatnya itu seolah hanya melepas untuk diri dia saja. Tidak ada bicara lingkungan apa. Ini belum terbentuk. Maka banyak hal yang sia-sia. Kemudian sehingga apa? Penuh kebahagiaan. Orang kalau bermanfaat, terisi waktunya, maka orang bahagia. Enggak ada yang nganggur, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terzalimi. Bahkan kata ulama, hingga dia pun meninggal dunia, dia beruntung, menang dia. Banyak orang yang kehilangannya. Kenapa? Karena orang ini penuh dengan manfaat. Misal bu, ibu ada ketua majelis taklim permata atau mak-mak, dia yang mengundang ustadz, dia yang cari konsumsi, dia yang membersihkan masjid, gesit dia. Begitu dia meninggal, majelis taklim tak jalan, masjid kotor, kehilangan kita. Kenapa? Orangnya gesit, bahagia kita. Kenapa? Ini penting. Kenapa dia melakukan waktu-waktu itu berharga sekali. Contoh, ini mohon maaf ya Bu, karena kami di pimpinan pesantren, jadi anak-anak yang kami liburkan itu sudah kami kasih PR-nya. Hari pertama minta maaf ke orang tua. Hari kedua mencuci piring, foto kirim ke gurunya. Hari ketiga mencuci mobil. Hari keempat menyapu halaman. Hari kelima memijit kaki orang tuanya. Hari ketujuh silaturahim. Hari ke-8 kalau laki-laki apa? Azan di masjid. Kalau bisa imam di masjid. Kalau ndak, main game aja kerjanya. Awak pun suntuk nengok dia. Seolah balas dendam. Kita kepingin anak yang pulang dari pondok, ya kan? Praktek. Bagi dia tidak, pulang dari pondok ngapain? Balas dendam. Itu masalah, tidak ketemu dia. Ini penting sekali. Taib. Yang kedua adalah menyibukkan diri dengan masalah yang mendatangkan manfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat atau kesia-siaan. Dan orang yang menyibukkan diri, kata ulama dalam hadis ini, bahwa orang yang imannya kuat, ini cerita, datang cerita saya kadang kalau udah datang ke rumah bertamu, lama yang cerita sampai entah apa-apa nyinggung orang, udah saya tidur dulu, saya bilang tidurnya kalian aja nuruskan, dia bilang. Adik beradik begitu, kalau udah mulai merembet entah kemana-mana, awak ngantuk capek, udah oke, siap mantap, ada lagi ndak ada, oke saya tidur, dia bilang. Udah tahu tuh orang tuh. Ini penting sekali. Kenapa? Budaya kita ini mempengaruhi karakter, pola pikir, sehingga tidak produktif. Bayangkan setengah jam bagi mak-mak bisa ngapain? Masak bisa, jemur bisa, menggosok, sekali jalan itu.
dimasak nasi, buka kulkas, potong sayur, mesin cuci bunyi, keluarkan, jemur, nasi belum dijerang-jerang dulu, selesai muter-muter situ. Hebat, Masya Allah. Bunyikan murattal, sambil masak dengar murattal, sambil menjemur kain dengarkan ceramah, selesai. Mobil gitu, kalau ada mobil, bukalah murattal, buka maksurat pagi petang. Saya tadi nanda tangani rapot, ada 3 rapot, rapot Quran, rapot pondok, rapot sekolah, kurang lebih 1000 eksemplar, 1000 lembar. Karena apa? Bunyikan aja ngaji, bunyikan maksurat, sambil sholawat dengar, ya tanda tangan aja, tanda tangan, sambil dengar Quran, bisa saja. Pulang kampung, ke Sumbar, pulang ke Medan, pulang ke Dumai, pulang kemana, pakai mobil pribadi, bunyikan aja murattal, sepanjang jalan kita baca Quran, alhamdulillah. Daripada pedangdut, tidak jelas. Masya Allah, isi dengan yang bermanfaat. Kenapa? Karena itu tanda kekuatan iman. Kenapa? Kata ulama, manusia senantiasa dikelilingi oleh manusia lain, berbagai kesibukan dan hubungan satu sama lain sangat banyak, sangat beragam. Maka orang yang kuat imannya tahu dia tujuan hidupnya. Orang yang tahu tujuan hidupnya, maka dia harus kuat sinyalnya, ada pulsanya, ya kan? Maksudnya apa? Dia nggak mau lowbat baterainya, dia nggak mau kehabisan paket, biar besok di akhirat enak ngitung-ngitungnya. Apa mau kita bawa? Ada yang pernah saya jumlahkan di sini, tidur 8 jam saja sehari itu sudah 40%, itu nanti di akhirat tidur saja itu 8 jam sehari, 60 tahun 40% itu tidur. Kerja 8 jam 40% lagi, tinggal 20%. Apa itu? Sholat 5 waktu, hanya 1 jam sehari, itu udah banyak. Belum toilet, belum meja makan, belum di atas kendaraan, belum yang menonton, belum yang macam-macam. Coba kalau kita niatnya salah, kerja tapi niatnya bukan karena Allah, tidur tapi niatnya tidak baca doa, makan tidak baca doa, naik kendaraan tidak baca doa, tidak mungkin terhitung ibadah. Maka itu disuruh kita setiap melakukan sesuatu baca baca doa. Supaya apa? Kata ulama, supaya hidupmu, amal-amalmu, kegiatan-kegiatan harianmu terhitung pahala di sisi Allah. Kerja 8 jam itu kan memang mau menafkahi keluarga, bawah gaji, dibelikan. Kalau itu karena Allah, halal yang dicari, kan besar pahalanya. Bisa menyekolahkan anak, membeli baju mereka, mengisi perut mereka, banyak besar pahalanya. Tapi kalau udah yang diambil, dicari dosa yang haram, itu ini perlu kita pikirkan. Maka kata ulama, setiap muslim bertanggung jawab penuh dalam setiap langkah dan perbuatan.
harus itu. Kullukum ra'in, setiap kamu itu pemimpin, dan setiap kamu itu akan ditanya, mempertanggungjawabkan setiap langkah dari hidupnya. Izin minum saya. Coba apa kata Rasulullah? Kata Rasul, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ili. Kata Rasul, siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, menunjukkan, kata Rasul apa? Baginya pahala dari orang yang melakukan itu, mengalir pahala dia, hanya menunjukkan. Falahu mislu ajrin fa'ili. Apa kata Rasul? Perhatikan. Tuba liman, bahagialah seseorang ja'alallahu mafatihul khair biyadih. Nih, bahagialah seseorang yang Allah jadikan tangannya ini adalah sumber pintu-pintu kebaikan, terbukanya pintu-pintu kebaikan. Masya Allah. Sebaliknya kata Rasul, wailun, celaka, merugi seseorang seandainya tangannya ini sumber dari terbukanya pintu-pintu keburukan dan kejahatan, mafatihus syarr. Gara-gara maknya mencarut aja pagi, siang, sore, malam, anaknya juga mencarut, mengalir dosa. Gara-gara ayah maknya suka mencuri, mengambil tanaman tanpa izin, bohong, didengar anak ikut, kena. Itu penting. Jadi pikirkan, mari kita pikirkan bahwa kita ini adalah baik ide, gagasan, tuh kita menjadi sumber kebaikan-kebaikan yang akan diikuti oleh orang. Lalu kata Nabi, ketika orang yang ditunjuki, orang yang dinasehati, orang-orang yang dulunya jahat menjadi baik, itu kalau dia berpahala, pahalanya juga mengalir kepada Anda. Masya Allah, bermanfaat sekali. Ada satu kisah ketika kita buka dulu sekolah gratis, salah satu murid kita ini, karena anak-anak yang tidak mampu ini adalah orang tuanya cerai, terpisah. Anak ini ada di pangkuan neneknya, makan sama nenek. Neneknya pun tak mampu. Dengarlah dia selebaran sekolah kita ini, dibawa neneknya lah anak ini ke sekolah, didaftarkan, kita didik dengan baik, puasa Senin Kamis, tahajudnya tak tinggal, sholat duha ketika sedang belajar, apalagi banyak yang kita buat. Life skill, bisa menempel ban bocor, kita ajari usaha mencuci Honda,
kita belikan mesinnya. Banyak dulu kita buat. Sudah. Dia pernah bertanya, Ustaz, mungkinkah orang tua saya bersatu kembali? Ini anak saleh yang dia berharap seperti yang dia lihat orang tua yang lain dengan anak-anaknya berkumpul mesra. Saya bilang, pemilik hati orang tuamu itu adalah Allah. Itu hamba Allah. Kadang karena egois, satu masalah ekonomi atau apa, mungkin ada dari pihak laki-laki itu bisa. Jadi gimana Ustaz? Ya doa. Anak yang soleh itu kita tidak tahu. Itulah doa dia di puasanya, di tahajudnya berdoa, ya Allah satukanlah orang tuaku ya Allah. Begitu dia tamat program 3 tahun ini, kedua-duanya datang mengambil rapot anaknya. Izin Allah dengan asbab-asbab yang Allah berikan. Datang. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang mustahil. Maka kata Rasulullah, bahagialah seseorang yang dengan darinya, dari tangannya itu terbukanya pintu-pintu kebaikan. Baik untuk diri dia, keluarganya, masyarakat, bahkan untuk dunia ini. Masya Allah. Maka kata Rasulullah, ditanya seorang badui, ya Rasulullah, man khairun nas? Siapa manusia yang paling baik? Qala Rasulullah SAW, man tala umruh wa hasuna amaluh. Kata Rasul siapa? Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Bonusnya umurnya Masya Allah 60 lewat, 70 lewat, 80 dia masih sehat, 90 bahkan plus-plusnya orangnya baik, dermawan, nggak banyak ngomong. Saya baru pulang kemarin melayat ke Jakarta itu meninggal pengusaha Tanah Abang. Dia pengusaha Tanah Abang, dia mertua adik saya. Karena ayah sudah meninggal, saya yang melayatnya, hadir takziah. Dan dia dari grup SAS, Suli Ai Sepakat. Jadi berduyun-duyun, takziahnya 1 malam 2 ronde, habis maghrib, habis isya. Kenapa? Sampai tukang sapu, security kenal sama dia. Suatu hari ceritalah imam, cerita kawan, ustad-ustad di situ cerita, sampai dakwah dia ke Lombok, bawa duit, gempa di mana, tsunami di mana, bawa duit kasih, bangun masjid, bangun ini. Apa kisah dia? Salah satu kisah dia, datang orang lewat dekat masjid jualan. Sini, kamu mau sholat? Enggak lah Pak, sholat aja dulu kata. Begitu yang tukang cilor entah apa-apa lah datang, tukang sate sholat, habis sholat kasihnya duit. Nah Masya Allah, itu di umur 66 sehat dia, tidak ada sakit, meninggal. Masya Allah. Jadi tala umruh wa hasuna amaluh. Kalau Allah kasih dia umur yang panjang tapi amalnya baik, semua orang kehilangan dia. Masya Allah. Nah, ini yang kita cari, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita semua menjadikan amal-amal kita sisa-sisa umur ini, buatlah yang terbaik. Apa saja profesi kita, ibu rumah tangga kah, guru kah, apa saja, berilah yang terbaik.
dan itu untuk kita kelak menjadi hisab kita insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.